Sempat dibuntukan oleh blok pertahanan dalam Conte, Arteta bisa membongkarnya di babak kedua. Lalu taktik apa yang digunakan Arteta untuk lakukan hal tersebut? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Untuk Arsenal, tak ada perubahan yang dilakukan Arteta baik dari formasi maupun susunan pemain. Ia masih menggunakan pakem yang biasa ia mainkan. Sementara Tottenham, Conte sedikit mengubah komposisi pemain. Son kini dimainkan dari awal setelah cetak hat-trick lawan Leicester City. Kemudian di belakang, Romero yang menemani Dier dan Lenglet. Arteta memainkan Arsenal dengan high pressing. Saat bola mulai dikuasai lawan, pemain Arsenal akan berusaha merebut bola di kotak penalti lawan. Hadapi hal tersebut, build-up dilakukan Conte dengan menarik dua wingback lebih dalam, sehingga Eric Dier bisa lebih maju ke lini tengah. Pola ini sedikit berbeda dengan tim lain yang gunakan dua wingback, sebab biasanya wingback langsung ada di depan saat build-up dilakukan. Pressing tinggi Arsenal membuat gaya build-up Tottenham tidak dominan dengan umpan-umpan pendek, maka umpan pun dikombinasikan dengan umpan-umpan jauh. Nah, inilah yang jadi penyebab minimnya serangan Tottenham di laga ini. Sebab banyak umpan jauh yang akurasinya tidak baik. Akurasi umpan jauh Tottenham hanya 37%. Itu bahkan lebih rendah dari Arsenal yang jarang melakukan umpan jauh yaitu 62%. Jadi dari 60 umpan jauh hanya 22 yang akurat. Situasi tersebut membuat serangan Tottenham lebih efektif dari umpan-umpan pendek. Hanya saja bukan dari build-up normal tetapi build-up serangan balik. Memanfaatkan pemain cepat seperti Son dan Richarlison, serangan cepat Tottenham cukup merepotkan bek-bek Arsenal. Penalti Tottenham pun bermula dari serangan balik cepat. Saat bola berhasil direbut dari Saka, Son memulai serangan balik. Bekerja sama dengan Kane, ia menerobos pertahanan Arsenal lalu mengumpankan bola pada Richarlison. Meskipun begitu, Conte tak meninggalkan ruh formasi wingback meski andalkan serangan balik. Bola tetap banyak dilebarkan dari satu sisi ke sisi lain saat wingback terlihat sudah maju. Ini cukup merepotkan Arsenal mengingat mereka hanya gunakan 4 back, sehingga lebar lapangan cukup luas bagi Tottenham. Conte memainkan Tottenham tidak terlalu agresif saat bertahan. Mereka lebih dominan melakukan blok pertahanan dalam. Jadi dibanding segera merebut bola di kotak penalti, mereka condong merapatkan diri ke tengah. Hal tersebut tampak pada heatmap berikut. Terlihat warna hijau hanya dominan di setengah lapangan. Ini salah satu bukti seringnya Conte segera menarik pemainnya ke pertahanan. Kondisi tersebut membuat pemain Arsenal cukup leluasa memainkan bola di pertahanan sendiri. Maka umpan-umpan pendek dominan dilakukan Arsenal saat build up. Umpan-umpan pendek ini dirangkai dengan mensejajarkan Ben White dengan bek tengah dan menarik Zinchenko sejajar dengan Partey. Namun build up yang lancar tak sejalan dengan serangan yang optimal. Meski dominan, Arsenal tampak kesulitan oleh blok dalam pertahanan Tottenham. Itu terbukti dari timing shot potensi gol Arsenal yang sangat rendah di babak pertama. Mereka hasilkan 9 tendangan tetapi tidak lebih membahayakan dibandingkan Tottenham. Namun Arsenal terselamatkan oleh siasat taktik tendangan jarak jauh. Arteta meminta anak asuhnya untuk rutin melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Blok pertahanan dalam membuat ruang di depan kotak penalti lebih kosong, sehingga tendangan dari luar kotak penalti bisa dilakukan lebih optimal. Sebelum gol pertama tercipta pun, Arsenal sudah lakukan 3 tendangan jarak jauh dalam kurun waktu 16 menit. Selebihnya, Arteta menerapkan taktik serangan seperti biasanya. Ia akan menarik Granit Xhaka lebih ke depan sejajar dengan penyerang. Tetapi taktik ini tak begitu saja mampu membuka pertahanan lawan, karena begitu disiplinnya 2 wingback untuk segera membentuk formasi 5 back.
Sehingga kesamaan jumlah pemain di depan yang ingin Arteta buat selalu kandas oleh kedisiplinan dua wingback tersebut. Baru setelah Emerson Royal di kartu merah, taktik ini menemukan tajinya. Saat Emerson di kartu merah, Conte menarik Richarlison ke wingback kanan. Namun saat gol ketiga terjadi, Richarlison telat mundur dan membuat hanya ada 4 back di belakang. Sehingga Martinelli lebih mudah menerobos dan memberikan umpan pada Granit Xhaka sehingga gol ketiga tercipta. Oh iya, sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Performa membaik Arsenal di musim ini bukan hanya karena perubahan taktik, tetapi juga pemain baru. Masuknya Gabriel Jesus membuat lini depan tajam. Ia sudah mengoleksi 5 gol dari 8 penampilannya di Liga. Bandingkan dengan Lacazette di musim lalu, yang hanya hasilkan 4 gol dalam 30 penampilan di Liga. Hal yang sama pun berlaku untuk William Saliba. Kehadirannya memperkokoh pertahanan seperti yang ia lakukan di laga ini. Oke sobat semua, dapat disimpulkan blok pertahanan dalam dan 5 bek Conte cukup manjur di babak pertama. Tetapi saat satu pemain hilang, kerapuhannya terlihat dan mampu Arsenal manfaatkan dengan gol ketiga. Itu aja untuk kali ini, sampai jumpa lagi, goodbye!